pertama, pekerjaan awal, yaitu mempersiapkan lahan lalu diukur untuk menentukan posisi bangunan dan batas-batasnya. Lalu disertai pemasangan poplank untuk menentukan titik-titik dari bangunan. Tahap yang kedua yaitu pekerjaan pondasi, yang mencakup pemasangan pondasi dengan menggunakan batu kali. Pembuatan pondasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan konstruksinya harus kuat dan kokoh. Tahap yang ketiga yaitu pekerjaan struktur, yang meliputi pengerjaan sluf. Bahan sluf terdiri dari beton dan besi atau sering disebut dengan beton bertulang. Nama sluf sendiri merupakan nama dari bagian struktur bangunan yang terletak antara pondasi dan kolom. Tahap yang keempat, pengerjaan dinding. Kebutuhan bata bisa dihitung dari keliling dinding dikalikan dengan tinggi dinding. Pastikan bata yang digunakan mempunyai mutu baik dan ukuran bata juga perlu diperhatikan. Tahap yang kelima, pekerjaan kusen, pintu, dan jendela. Pemasangan kusen pada sisi dinding tertentu untuk akses keluar masuk hawa udara. Kayu-kayu dilapisi politur atau cat agar awet, termasuk juga pengerjaan pemasangan kunci dan handle pintu atau jendela. Biasanya kusen dihitung per unit. Tahap yang keenam, pengerjaan rangka atap, yang meliputi pemasangan kuda-kuda, gording, nok, kaso, dan reng. Rangka atap bisa dipilih dari baja ringan maupun kayu. Estimasinya adalah berapa banyak balok kayu atau baja ringan yang dibutuhkan untuk pembuatan rangka atap. Tahap selanjutnya adalah pemasangan instalasi air bersih dan air kotor, kemudian pemasangan jaringan kabel listrik. Tahap yang ketujuh adalah plesteran dan pengajian dinding. Plester dinding merupakan tahap finishing yang bertujuan melapisi dinding rumah dengan sejumlah material agar terlihat lebih rapi. Setelah itu, lakukan pengajian dinding. Melakukan pengajian adalah cara yang sangat efektif untuk bisa menutup pori-pori pada plesteran dan untuk menghaluskan pada bagian permukaan agar plesteran terlihat lebih rapi. Tahap yang kedelapan adalah pemasangan keramik. Kebutuhan utama dalam menyusun keramik lantai adalah kecermatan dan kesabaran. Kecermatan dibutuhkan dalam menentukan jarak antar keramik dan cermat dalam menentukan takaran semen perekat pada keramik. Karena apabila tidak seimbang, maka akan menyebabkan permukaan keramik menjadi bergelombang. Tahap yang kesembilan yaitu pengecatan dinding. Pastikan permukaan dinding bersih dan kering untuk mencegah terjadinya pengelupasan. Dan inilah rumah yang sudah selesai dibangun.